sudah disampaikan bahan yang selama ini digunakan untuk penyemprotan di bilik sterilisasi atau sterilization chamber atau bilik disinfeksi ya sebetulnya ya, lebih tepatnya disinfeksi ya. Itu adalah benzalkonium klorida. Benzalkonium klorida prinsipnya dia merupakan kelompok senyawa amonium kuaterner yang bersifat surfaktan. Surfaktan artinya dia akan mempengaruhi permukaan ya dari satu bahan. Nah ini biasanya kalau sabun itu termasuk surfaktan, bahan aktif sabun itu termasuk surfaktan. Artinya kalau kita mencuci tangan dengan sabun itu bahan-bahan yang lemak protein itu akan berikatan gitu kan, kemudian dia akan terjadi menggumpal gitu ya, jadi merusak. Nah dalam hal ini untuk virus gitu kan, di samping untuk bakteri dan yang lainnya, virus itu kan satu kita tidak bilang makhluk hidup, katanya virus itu antara hidup dan tidak gitu ya, bisa living or non living organism katanya gitu, tidak ada dinding selnya, jadi ada lapisan proteinnya, sehingga protein itu kalau terkena bahan yang sifatnya tadi bisa mempengaruhi sifat permukaannya, dia akan mengumpal sehingga akan rusak seperti itu. Jadi bahan yang digunakan selama ini untuk bilik disinfeksi atau mungkin yang tahu sterilisasi itu adalah benzalkonium klorida, tentu saja dengan kadar yang aman, Ya, saya dalam hal ini tidak menyebut merek dagang, jadi menyebutkan bahan aktif. Kalau yang digunakan benzalkonium klorida yang oleh Dinas Kesehatan ya, atau Pemkot. Kemudian ada juga golongan klorin ya, klorin. Jadi ada senyawanya, ada natrium hipoklorit, mungkin tadi yang salah satu bahan aktif dari tadi yang disebutkan tadi, juga beberapa sediaan yang lainnya, pemutih ya, yang lainnya. Kemudian ada natrium NaDCC ya, NaDCC yang banyak juga beredar. Nah itu pada kadar sekitar kalau saya bilang tuh 2 ppm ya, 2 ppm itu kecil sekali gitu ya, itu aman. Nah saya tidak tahu masyarakat itu menggunakannya berapa kadarnya yang disemprotkan. Kemudian ada juga yang melakukan itu dekat rumah gitu, saya tanya apa yang digunakan bahannya, kemudian berapa kadarnya. Nah ini yang perlu hati-hati, karena tadi efek samping kalau terlalu tinggi kadarnya kan bisa perih di mata, bisa masuk ke saluran pernapasan, terhirup seperti itu. Ada ya sensitif ya, sehingga membahayakan kesehatan. Pemakaian disinfektan untuk keperluan di luar itu kami menyiapkan sesuai dengan protokol yang berlaku. Apa yang dipakai di luar itu adalah kandungannya adalah klorin sesuai dengan dosis yang ditentukan. Itu dipakai untuk fasilitas-fasilitas umum, peralatan di luar.